Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hikmat dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Renungan harian hari ini berjudul Siapa Pemilik Anda? Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 24. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Nats pembimbing hari ini diambil dari Mazmur 24 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Engkau bukan pemimpinku. Pernahkah Anda mendengar seorang anak mengucapkan perkataan ini kepada seseorang yang berkuasa? Beginilah upaya si anak untuk menuntut kebebasannya. Namun, ini tidak hanya terjadi pada anak-anak. Berapapun usia kita tidak suka apabila seseorang mendikte apa yang harus kita lakukan. Masalahnya, orang itu dapat meminta kita melakukan sesuatu yang tidak ingin kita lakukan atau menempatkan kita dalam situasi yang tidak kita inginkan. Disitulah muncul ketakutan untuk mempercayai Allah. Karena takut mempercayakan hidup kita kepadanya, kita lebih suka berkilah dan berkata, engkau bukan pemimpinku. Jalan pikiran seperti ini mengandung masalah serius. Ini sama sekali tidak benar. Kenyataannya, kita tidak dapat berkata kepada Allah bahwa Dia tidak memegang kendali. Dalam Mazmur 24, Daud berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Allah adalah pemimpin dari mereka yang berdiam di dunia, dan itu berarti kita semua umat manusia. Karena itu, tanggapan kita untuk mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya muncul apabila kita mengakui kuasa-Nya. Kita berkata kepadanya, Tuhan, Engkaulah pemimpinku. Aku mengakui kepemilikan-Mu dan aku mau bekerja sama dengan-Mu untuk menyempurnakan kehendak-Mu. Kita adalah milik Allah. Dialah yang bertanggung jawab atas diri kita. Tugas kita adalah mempercayai Dia dan hidup baginya. Kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Demikianlah renungan harian hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.